memahami Islam itu kan harus arif, harus paham antara teks dan konteks, time and space. Teknologi juga bikin kolaborasi, tapi teknologi pula itu sebetulnya bikin polarisasi. End of the day, the greatest virtue itu kemampuan kita untuk bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Oke, tadi kita udah membahas dua topik yang sangat menarik ya Mas. Pertama kita bahas soal gender, yang satu kita bahas tentang pencarian identitas. Nah, di dua obrolan sebelumnya Mas sudah seringkali menyebutkan peran penting teknologi dalam bagaimana bekerjanya terorisme hari ini. Bisa diceritain nggak Mas, maksudnya apa tuh kira-kira? Ya, karena kalau dulu itu kan proses minimal dari aspek rekrutmen dulu lah ya. Dulu itu kalau untuk menyebarkan ide, mencari anggota baru, itu prosesnya lama. Biasanya lewat ide sekolahan, atau karena jaringan kekeluargaan, atau kemudian pengajian-pengajian gitu, yang sifatnya itu offline gitu. Dan prosesnya lama, dites, kondisinya orangnya gimana. Jadi karena itu tidak secepat sekarang dengan adanya media sosial gitu. Jadi yang dulunya itu collective action, lagi-lagi orang masuk ke kelompok dan kelompok ini dah membentuk. Jadi jati diri misalnya dari pelatihan militer itu misalnya ada pelatihan militer. Jadi karena tadi saya proses di diskusi awal kita ngomong gender gitu kan, masculinity itu, man itu is not naturally violent. Bunuh orang atau melakukan kekerasan itu bukan naturalnya lelaki gitu. Itu ada latihannya gitu, dilatih dia itu karena it's not natural itu. Nah, dilatihnya dengan pelatihan militer, atau mereka dengan sebut ikdat itu kalau yang di Indonesia ya dengan fisik, bahkan ke luar negeri pemakaian senjata, terus kemudian proses-proses itu komitmen dibentuk. Nah, hari ini ketika media sosial, teknologi informasi itu sudah semakin dahsyat, ilmu terlarang itu tadi, cara bikin bom, pelatihan itu sudah diupload di internet gitu. Jadi kalau dulu itu orang harus ke Afghanistan, sekarang itu cukup ke internetistan aja gitu. Jadi jihadnya itu di internet aja gitu. Jadi mereka nyari informasinya di internet, bikin sendiri, just do it jihad gitu. Apalagi kemudian mereka merasa sekarang ini kan tidak hanya di dunia terorisme, di dunia nyata pun kan antara nyata dan nggak nyata, antara online dan offline itu kan sudah blur banget kan gitu. Meskipun kita nggak pernah ketemu fisik seperti ini nak ya, tapi kan kita ini merasa bahwa we share something in common, at least both of us love reading misalnya, dan kita bisa connect begitu aja. Jadi sosial media itu, internet, sosial teknologi itu bisa menggeser dari kolektif menjadi konektif, hanya connect begitu saja. Makanya jumlah penangkapan aksi terorisme sekarang itu justru naik lebih banyak dari sisi jumlah orang yang terlibat itu. Bisa nge-share, ingin terlibat, pendanaan, tapi dari sisi skillnya turun drastis. Kalau dulu tuh levelnya itu bom Bali gitu, blur, 200 orang meninggal. Sekarang yang mati itu orang yang bawa sendiri gitu. Jadi kastanya itu turun, demokratisasi si jahatnya semakin banyak gitu. Sorry Mas, berarti kastanya turun, dampaknya tidak sebesar dulu, tapi jumlahnya semakin banyak, benar nggak? Iya gitu, karena just do it jihad itu prinsip mereka itu ya udah, gue bisa jihad pakai apa aja gitu. Online ini kan misalnya kalau lu pasang status saja, kemudian yang nge-like itu 1.000 gitu atau 10.000 aja, itu kan perasaan as if you are itu important gitu. Jadi followers itu, kemudian followers, like, views itu menjadi agama baru. Ada jenis kekulan menjadi lebih yang menjadi menarik, important itu sekarang tidak hanya kepada faktor tadi fisik pelatihan militer, tapi follower lu berapa, lu bisa spread orang berapa. NTS itu juga changing, berubah juga yang ada di dunia radikalisasi ini gitu. Oke, tapi kira-kira orang-orang itu yang self-taught teroris mungkin self-radicalized biasanya. Self-radicalized, mereka tuh terafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu juga?
Ya sebetulnya kan konsep apa ya, lone wolf atau serigala kesepian atau self radicalize itu sebagai sebuah teori itu juga bukan teori yang sempurna gitu. Mungkin aksinya dilakukan sendiri, tetapi secara politik ya, seperti kata lu tadi, nah dia itu connected to bigger cause, sebuah upaya yang lebih besar. Poin yang ingin saya katakan adalah ini menjadi sebuah escapism, pelarian, dan yang menakutkan lagi menjadi teologi kematian yang kita takutkan menjadi gaya hidup baru. And that is very scary. Oleh karena itu kalau negara saja yang menangani isu ini kagak akan kelar, nggak akan bisa. Harus ada pada aspek yang paling kecil di dalam struktur masyarakat kita, yaitu keluarga. Keluarga itu tadi, makanya pendekatannya laki-laki tadi di aspek yang pertama, gender itu tadi, masculinity itu penting, femininity itu penting. Memahami Islam itu kan harus arif, harus paham antara teks dan konteks, time and space. Islam yang memahami agama apapun itu harus waktu dan tempat. Dulu perbudakan boleh, kenapa sekarang hilang? Ya karena pasti konteksnya beda, waktunya beda gitu. Dan makanya itu kan sebetulnya yang paling penting itu adalah bagaimana kita menggunakan agama kita, apapun agama kita. Baik itu Muslim, Anda Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, apapun agama kita. Itu bagaimana keyakinan kita itu kita gunakan untuk mengkontribusikan kepada betterment of humanity, kemajuan kemanusiaan gitu. Jadi kalau misalnya kita harus pengen social dominant terus dari kelompok Islam misalnya, atau dari kelompok Kristen saja, taruhlah dari Islam, penduduk dunia itu kan 7M, Islam 1,7, terus kalau yang lainnya masuk neraka, gimana repot. Dan masalah di dunia ini nggak bisa hanya diselesaikan oleh satu agama tertentu, satu golongan tertentu. Semuanya saling meminjam, saling kolaborasi. Karena in the end of the day, the greatest virtue itu kemampuan kita untuk bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Kemampuan kolaborasi itu kan sekarang sangat diakomodasi dengan kemajuan digital teknologi ya Mas ya. Nah, kalau kemarin tadi Mas sudah cerita tentang adanya physical training, dulu juga kita takut atas tindak terorisme karena kemudian terjadi di Bali dengan skala yang sangat besar. Nah, saat ini kan kita takut karena kita lihat videonya langsung ya. Kalau dulu kan kita harus nonton di TV dan untuk sampai ke kelompok itu pun agak susah untuk mendapatkan physical training. Tapi sekarang ternyata udah bisa self-taught itu tadi kan. Nah, pelatihan pakai Zoom bisa jadi loh. Nah, ya pelatihan bahkan bisa dilakukan pakai Zoom ini dan tahu-tahu mereka prakteknya marak. Banyak orang akhirnya walaupun jumlah korbannya kecil tapi semua itu bisa mempengaruhi semua orang, tahu-tahu pengen jadi teroris. Nah, cara mengatasi itu kan berarti PR juga ya Mas. Kalau dulu kan kita menangkap orangnya satu-satu, kalau sekarang apakah solusi untuk membatasi interaksi di dunia digital? Ya saya kira kan kalau kita membendung digital itu kan nyaris nggak mungkin tuh Ina. Perusahaan orang-orang yang bekerja di Facebook, Google, apapun yang di teknologi itu pikirannya hanya sederhana kalau orang Facebook atau Instagram. How can I engage you as much as possible? Gimana lo itu online mulu dah gitu. Kan pikiran dia begitu katanya, makanya bikin notifikasi lah, bikin lomba ini, lomba itu, TikTok, musik ini, semuanya itu adalah apa tuh? Your time, your attention. This is a company that kita bayar mereka survive itu because of our attention. Makanya ini salah kalau kita mengatakan ini hanya sebuah teknologi saja, tetapi sebuah teknologi yang kemudian menghack hacking our psikologi kita yang kalau kita ada notifikasi kita pengen lihat, terus kemudian ada like udah kita senang, ada komen ini. Nah, ini sebetulnya masih PR yang tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia tantangan terberatnya ini. Karena kalau tadi kan si Ina bilang bahwa teknologi juga bikin kolaborasi, tapi teknologi pula itu sebetulnya bikin polarisasi. Kalau itu hari ini tuh permasalahannya itu bukan mencari informasi, tapi menseleksi informasi, memverifikasi informasi mana yang relevan dan bisa kita percaya. That is the challenge. Itu tadi saya mengambil satu kata kunci, sebenarnya kan logika dari social media atau digital society itu kan how to stay connected. Saya sebenarnya mengambil ini kayaknya Mas Huda belakangan sering kali mengucapkan tentang connective action. Menurut saya itu sangat menarik ya. Sebelumnya kan kita memahami terorisme sebagai collective action, not in a really good way. Tapi kalau apa sih penjelasan tentang connective action dalam memahami terorisme yang dimaksud Mas Huda?
Ya, connective actions itu artinya orang itu hanya connect dengan dari sisi ideologinya, cara pandangnya. Banyak yang ditangkap-tangkap itu, mereka itu nggak pernah ketemu fisik, mereka hanya ketemu di kelompok WhatsApp group aja, baru kemudian kopi darat. Jadi prosesnya itu tadi anxiety, individual identity, mencari identitas. Salah satunya itu kegalauan gender tadi konstruksinya itu. How to be a good Muslim man, how to be a good Muslim woman. Itu kan galau. Itu kemudian identitasnya. Nah kemudian kalau dulu itu harus di grup, nah sekarang itu hanya connect di sosmed itu. Jadi grup-grup yang kemudian banyak bertebaran di mana-mana di kelompok ini yang hari ini bersebaran sangat gampang untuk bergabung itu. Masuk grupnya ini udah nggak kenal aja bergabung. Iya misalnya kita mau nyerang polisi gitu misalnya. Siapa punya apa? Ya gua punya ini, punya ini. Kemudian outsourcing itu yang terjadi. Outsourcing, serius outsourcing, serius. Gimana logik outsourcing bekerja dalam terorisme dalam? Ya kan kita punya tujuan yang sama, musuh yang sama gitu. Musuh yang sama itu kemudian orang itu bisa bergaul dengan lebih. We become friends, strong friend itu biasanya. Kalau kita punya musuh yang sama. Nah misalnya lu sama gua nggak suka sama siapa, ketemuan ngomongin orang yang kita suka itu, kita lebih connect cepet itu. Gitu. Apapun itu. Nah, mereka itu disatukan dengan musuh yang sama yaitu rezim kepolisian ini, polisi itu, aparat gitu. Nah, karena ingin mungkin ya alasannya macam-macam, bisa jadi karena alasan ideologis atau juga karena alasan pribadi. Tapi memang kalau kita lihat prakteknya skalanya jauh berbeda ya, Mas ya. Yang dulu dengan yang tren praktek teror yang belakangan ini. Yang ala Al-Qaeda itu kan targetnya jelas, bikin statement mereka kenapa dan ada political goal. Mimpinya itu utopian gitu loh. Oke, we want to create new order gitu. Kita melawan nih. Mereka itu we need to attack the head of the snake gitu. Kita perlu menyerang kepala ular. Kepala ularnya itu siapa? Amerika. Logikanya apa ya? Negara-negara Muslim ini kan dikontrol oleh Barat. Daripada negara Islamnya, kepala negaranya ya Baratnya aja sekalian. Supaya mereka runtuh gitu. Nah itu mereka didaur ulang dengan logika-logika, simbolisme agama, macam-macam. Bisa menarik imajinasi anak-anak muda yang pengen menjadi hero tadi. Nah sekarang ini kan kemudian jauh lebih cepat. Lebih cepat kejadiannya kayak begitu. Dan yang mengkhawatirkan lagi itu orang-orang ini sekarang banyak di kelas menengah. Dan anak terdidik di kampus-kampus. Oke, tadi saya menyimpulkan sedikit ya Mas ya. Sebenarnya perbincangan tentang bagaimana teknologi Enhanced Terrorist Act itu sebenarnya karena kemudian ruang digital, komunitas digital yang ada sekarang tuh menjadi ruang baru ya, ruang pertemuan baru. Bisa mengakomodasi kegelisahan-kegelisahan yang sebelumnya tadi kita obrolin kan. Jadi, dan jadi kita harus melihat bahwa teroris itu juga manusia, mereka juga mengadaptasi teknologi, tetapi for their own purposes gitu. Ya teknologi itu ya double edged sword aja, pedang bermata dua. Konektivitas itu nggak bisa diputus. Yang penting untuk dilakukan justru adalah melahirkan narasi alternatif. Jadi set a good example itu tadi. Ya, set example bahwa kelompok ini itu adalah utopian yang dijanjikan itu. Banyak nggak benernya gitu. Integrasi teroris ini, mantan teroris menjadi penting karena mereka ini kalau saya melihatnya mereka itu punya potensi besar menjadi agen perubahan di dalam kelompok masyarakat mereka sendiri. Gua bayar pajak ke lu, gua dengerin aturan-aturan yang lu bikin, gua hormati lu sebagai pemerintah, tetapi ada juga dia kewajibannya jaga keamanan gua dong gitu as a human. Makanya ini tugas negara itu penting banget itu menjaga keamanan kita.